Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Azura MTV. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like dan komen. Pada video kali ini kita akan menayangkan serangkaian acara kegiatan pelatihan kader keagamaan yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Mandailing Natal dengan peserta sebanyak 4 kecamatan mewakili 1 desa setiap kecamatan dari Panjabungan Kota, Panjabungan Timur, Panjabungan Barat, dan Huta Parkot. Kita akan saksikan, kita akan dengarkan serangkaian acara tersebut, dan acara tersebut sangatlah bermanfaat untuk keagamaan ataupun untuk kader-kader di desa nantinya. Bagaimana paparan-paparan yang disampaikan oleh para narasumber yang telah disediakan oleh Nahdlatul Ulama. Di kegiatan ini adalah cabang kecamatan kota. Kami mohon arahan dan sekaligus membuka secara resmi acara kegiatan ini. Kami cukupkan demikian saja sambutan kami. Banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita sedang hadir di sini dalam rangka kegiatan sosialisasi kader keagamaan di 5 kecamatan, di 4 kecamatan. Yang kedua, sholat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati pengurus NU Kabupaten Natal yang dalam hari ini adalah selaku panitia di kegiatan kader keagamaan yang dilaksanakan pada hari ini. Yang saya hormati para narasumber yang juga sudah hadir di tengah kita bersama. Tentunya kegiatan ini bagi kami sangat urgent, sangat penting Bapak Ibu. Kenapa saya katakan urgent? Karena tantangan kita belakangan ini sangat besar. Saya menyampaikan beberapa tantangan bagaimana pentingnya agama saat ini, bagaimana agama bisa memberikan tantangan yang benar-benar bisa mengedukasi masyarakat sehingga hidup lebih bermoral. Apa tantangan yang pertama Bapak Ibu? Kita barangkali sering melihat hasil-hasil penelitian, barangkali yang suka membaca, mendengarkan berita dan membaca berita di medsos, kenakalan remaja belakangan ini sungguh membuat kita miris. Hasil penelitian tahun 2015 saja di kota-kota besar, pergaulan bebas anak remaja dari populasi ataupun dari sampel yang dijadikan dari populasi dijadikan sampel 33% melaksanakan pergaulan bebas. Di atas 30% memakai narkoba. Tentunya ini adalah sebuah tantangan Bapak Ibu. Tantangan generasi muda dan ke depan mau dibuat seperti apa? Artinya kita barangkali ini yang hidup di desa-desa ini tidak menjadi lokus pendidikan. Tapi ke depan anak kita sekarang bersekolah SMA, SMP, ilmu pendidikan ini memang di kota-kota besar. Hasilnya Bapak Ibu 33% dari populasi ataupun dari sampel yang dijadikan hasil penelitian melaksanakan pergaulan bebas. Anak-anak siapa itu? Tentunya anak-anak kita, tidak mungkin anak-anak kota saja yang berkuliah di kota besar, tapi anak-anak kita di desa. Jadi ini tantangan-tantangan yang menjadi bagaimana pentingnya kegiatan-kegiatan seperti ini dilaksanakan. Alhamdulillah tahun ini anggaran dana desa dialokasikan, diberikan alokasi bagaimana kita bisa berharap menata kembali kader-kader agama ini sehingga agama benar-benar menjadi tatanan atau bentuk ke depan. Apa tantangan kedua? Bapak Ibu, barangkali
kita sudah sering melihat juga bahwa agama dalam perspektif seseorang membuat polarisasi di tengah masyarakat. Ini juga sangat membuat kita miris. Agama dijadikan tameng yang ujung-ujungnya membuat polarisasi, membuat kita terpecah belah. Sehingga NKRI yang dulu menjadi jargon kita, NKRI harga mati, Garuda tidak laku, ini belakangan ini sudah menjadi bias. Yang dia berdiri siapa? Justru kader-kader agama, maaf kita kutip, orang-orang yang paham agama maksudnya, orang-orang yang paham agama yang membelokkan ayat-ayat dan hadis untuk tujuan memecah belah bangsa. Ini barangkali sudah sering kita lihat di medsos. Ini tantangan Bapak. Ini tantangan kita. Apakah ini yang diharapkan agama? Itu tidak. Makanya saya sangat bersyukur Kecamatan Kota dalam hal ini warga kami di Kecamatan Kota dan 3 kecamatan lain diundang pada pelaksanaan kegiatan ini. Harapannya tentu ya bagaimana kita ingin ke depan agama ini benar-benar bisa menjadi tuntunan hidup sesuai dengan bagaimana Rasulullah membawa agama Islam ini ke tengah ataupun ke dunia ini. Tentunya sudah kita sama-sama pahami bahwa agama ini adalah sebagai tuntunan Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa hidup di dunia selamat dan di akhirat nanti kita selamat. Tentunya Bapak Ibu tantangan beragama ini, apalagi kita sekarang hidup di zaman modern, sudah terjadi juga diskursus apakah perlu moderasi beragama. Saya tidak tahu nanti barangkali ini juga nanti bisa dijadikan materi dalam materi tentang moderasi beragama. Barangkali ini bisa menjadi label juga. Apakah perlu moderasi agama apa tidak? Kalau di kalangan muda barangkali diskusi-diskusi ini sudah sering. Tapi di tengah masyarakat barangkali ini hal-hal baru. Tapi mudah-mudahan karena nanti yang anak-anak kita lah yang di desa-desa lah sebenarnya yang menjadi calon-calon pemimpin ke depan. Tentunya makanya kader-kader keagamaan yang kami hadirkan dari desa pada hari Pak narasumber mudah-mudahan diberi pembelajaran sehingga bahwa agama dalam masyarakat modern ini sekarang seperti apa sih sebenarnya yang pas, sehingga benar-benar bisa menjadi tuntunan kita untuk kita lebih bersatu untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Apakah agama ini pengen kita jadikan untuk menyusahkan? Tentu tidak. Kita ingin agama ini bisa lebih mensejahterakan karena kita yakin bahwa agama Islam adalah salah satu agama yang benar tentunya. Barangkali tidak banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu karena sebenarnya saya juga suka bicara ini. Sungkan karena saya tahu sih semua ustaz-ustaz. Cuma saya sedikit melihat. Yang pertama melanggar batas kemanusiaan. Nah, jika seseorang atas nama ajaran agama melakukan perbuatan yang merendahkan harkat martabat kemanusiaan atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Nah, contoh konkretnya dengan dalih agama seseorang meledakkan bom di tengah pasar misalnya. Nah, bahkan kemudian ada ratusan orang yang tidak bersalah sama sekali meninggal akibat bom itu. Jadi kalau di Timur Tengah sering kita dengar kalau berita yang sebentar bom meledak. Nah, di tempat kita di Indonesia beberapa tahun belakangan ini alhamdulillah aman. Tapi tahun 2000-an banyak terjadi bom bunuh diri. Nah, ini kita tidak paham apa yang menjadi alasan kenapa ada bom bunuh diri. Kalau kebencian kepada negara lain misalnya, tapi yang jadi korban rakyat Indonesia sendiri yang tidak tahu sama sekali dengan akar masalahnya. Nah, kalau di tempat lain, misalnya di luar negeri misalnya, di daerah Arab juga seperti itu. Nah, jadi kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab seseorang itu meledakkan bom dengan membunuh dirinya dan juga orang lain yang tidak bersalah. Nah, kemudian ada lagi yang lebih gampang lagi, lebih terbuka lagi, lebih jelas lagi. Ketika seseorang beribadah, lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh dalam sumur, maka dia wajib
Ini membatalkan, maksudnya membatalkan ketika itu, bukan membatalkan dalam hal ibadahnya. Bisa ditunda, nah itulah maksudnya. Nah, kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur. Misalnya bapak ibu, bapak-bapak mau sholat di masjid, tiba-tiba ada orang terpeleset di kamar mandi, pingsan tiba-tiba. Sementara di masjid sudah mau sholat jamaah. Nah, mana yang kita dahulukan? Seperti itu kira-kira maksudnya. Jadi kita lebih mengutamakan yang membantu saudara kita yang terpeleset. Soal-soal sholat kan bisa nanti, masih panjang waktunya. Kira-kira seperti itu. Atau contohnya seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban beribadah. Namun saat yang sama ada pasien yang kondisi darurat. Nah, misalnya ada yang kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, seperti ini juga harus menyelamatkan pasiennya dan menunda ibadahnya, bukan tidak melaksanakan ibadahnya maksudnya. Nah, oke Bapak. Jadi inilah kemudian watak kemanusiaan, inilah kemudian yang membawa seseorang yang beragama untuk dapat menghargai dan alam dan nyawa makhluk dan lainnya. Jadi walaupun hewan sekalipun. Nah, ada pendapat atau ungkapan dari Kiai Haji Maimun Zubair. Ini kalau di Jawa begitu karismatik. Meninggal di Mekah. Dan kuburannya pun selalu diziarahi oleh orang Indonesia. Katanya begini, jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan terjatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali ini yang menjadi penyebab ampunan bagi dia. Seperti itu.